Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal 8 ayat 38. Yohanes 38, Yohanes 8 ayat 38 berkata begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saya baca dalam Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemudian 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah besok hari ulang tahun kemerdekaan negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang keberapa? 81. Ada di sini yang berusia 81? Nggak ada ya? Belum ada yang sampai 81 ya. Yang tertua itu tadi ada ibadah 1, Iting Dita. Iting Dita mungkin 73 ya. Nah itu Iting Dita yang tertua di sini, 73 tahun umurnya ya. Ya, saya 71, jadi saya masih adik-adiknya di bawahnya gitu. Kan? Baru Ibu Torus juga udah 70. Mungkin itulah yang lebih tua di sini. Ya. Jadi belum ada yang seusia negeri kita merdeka. Ya, nanti semoga Ibu Torus sampai ke 81 ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Walaupun Ibu ini banyak pergumulan, banyak perjuangan dari sejak dulu katanya ketika dia masih muda karena ayahnya cepat pergi meninggalkan dunia ini. Dan di samping itu kalau saya nggak salah juga memang bapaknya dulu tidak terlalu peduli dengan hidupnya dan keluarganya, ya kan? Ya, puji Tuhan. Saya kemarin baca dongeng, kan? Dongeng batu gantung, kan? Nah, ceritanya terjadinya batu gantung katanya. Ya saya hanya oh begini ceritanya kan, ternyata batu gantung itu katanya kata dongengnya itu kan cuma dongeng kan, tapi kita juga belajar sastra, belajar bahasa Indonesia, maka juga belajar siapa, Simalin Kundang kan gitu kan, iya kan, dan itu pesan moralnya itu yang penting, bukan apa? Bukan dongengnya, tapi pesan moralnya itu. Jadi dari si batu gantung itu katanya itu adalah anak gadis, yang kan? Anak gadis katanya. Ya kalau Pak Sitorus lebih tahu nanti ceritakan yang sebenarnya. Ini dongengnya ini, kan? Dongengnya ini. Katanya kan di daerah Parapat itulah ada satu tinggal keluarga, kan? Lalu ada bapak dan ibu ini punya satu anak gadis, nggak dikasih tahu namanya, kan? Dikasih tahu namanya,
Rupanya bapaknya awalnya baik-baik saja, rajin bekerja, tapi kemudian terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan keinginan untuk cepat dapat duit banyak. Satu-satunya cara kata untuk cepat kaya itu main judi. Jadi karena dia ingin kaya, main judi lah dia kan. Main judi, dia selalu berharap bahwa satu kali dia pasti menang, walaupun belum pernah. Dia nggak pernah menang, selalu kalah terus. Kan kalah terus, main judinya kalah terus. Jadi istrinya nasihatilah, Pak, udahlah Pak, berhentilah Pak berjudi itu. Iya, tunggu dulu, kalau saya udah menang saya akan berhenti katanya. Nah, ini. Kalau saya menang saya pasti berhenti katanya. Udahlah Pak, utang Bapak udah banyak katanya. Sampai ikutlah anak gadisnya ini bilang, Bapak berhentilah. Tobatlah, berhentilah main judi katanya. Iya, nanti kalau saya menang pasti saya akan berhenti katanya. Utang Bapak udah banyak kali Pak katanya. Sampai ternyata dia pinjam katanya uang rentenir. Gitu kan? Uang rentenir. Jadi datanglah si rentenirnya menagih dan katanya apa? Dikasih waktu beberapa kali, saya kasih engkau waktu besok katanya 24 jam dari sekarang. Kalau besok nggak bisa juga bayar, maka anakmu jadi istriku katanya si rentenirnya. Padahal si anak ini sudah punya janji rupanya dengan seorang laki-laki namanya Hidoli katanya. Hidoli katanya namanya. Kan? Jadi mereka udah janjian, Hidoli ini aku pergi dulu ngerantau ya. Nanti kalau aku udah dapat duit aku pulang lalu kita pergi, kita menikah katanya. Jadi janji ini benar-benar dipegangnya. Kan udah kan? Tapi sekarang datang ancaman dari si rentenir. Kalau padahal dia udah punya istri nih. Kalau nggak bisa kau bayar, anakmu jadi istriku katanya. Nah besok hari H nggak ada uang. Maka akhirnya katanya si gadis ini pergilah dengan hati kosong jalan terus sambil linglung kan linglung. Nggak perhatikan lagi, dia cuma jalan pelan-pelan terseok-seok, nggak tahu katanya ada celah batu, jatuhlah dia ke bawah katanya kan, terjepitlah di situ. Datanglah bapaknya mamanya nyari-nyari, datang ke teman sekampung nyari-nyari katanya kan, ini kan tolong katanya kan, ditolong tapi nggak bisa ditolong. Akhirnya jadilah dia di situ katanya batu gantung. Itulah dongengnya. Udah selesai kan? Udah selesai. Akhir yang menyedihkan, kan? Tapi hari ini firman Tuhan berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka, bebas. Tadi kan si anak itu tertekan oleh hutang bapaknya, akhirnya dia pergi dan jatuh, terperosok, endingnya menyedihkan. Tapi hari ini, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka, bebas dari segala persoalan. Jadi tema saya hari ini adalah pertemuan dengan Yesus yang mengubahkan kehidupan. Pertemuan dengan Yesus mengubahkan kehidupan. Pertemuan dengan Yesus itu menghasilkan kebebasan, kemerdekaan, dan perubahan yang sejati. Indonesia sudah merdeka, sudah bebas sejak 80 tahun. Tapi kalau saudara ditanya, pasti jawabnya beda-beda. Apakah Anda sudah merasa merdeka? Apakah Anda sudah merasa bebas? Sudah bebas dari hutang? Sudah bebas dari tekanan,
tekanan ekonomi seperti kata Ibu Torus tadi, kan? Kalau mau ditanya, mau jujur, pasti katakan, aduh, aku belum merdeka secara ekonomi. Karena sampai sekarang makan pun susah katanya kan. Pasti ada orang yang bilang nanti, tapi kalau ini mungkin nggak lagi. Zaman Belanda itu lebih enak katanya. Ada yang mau bilang zaman Belanda lebih enak? Ya aku aja pun nggak ngerti Belanda, apalagi kalian kan. Iya. Ya aku hanya pernah dengar-dengar aja kan, karena di belakang rumah kami dulu ada bunker. Ada bunker, digali tanah, ditutup dari atas. Jadi katanya kalau nanti datang perang, masuk di situ semua. Tapi nggak pernah aku masuk di situ. Itu perang Jepang, ya kan? Nah, tapi kalau mungkin ada juga yang bilang begini, lebih enak zamanku toh, katanya. Siapa itu yang suka bilang gitu? Hah? Lebih penak zamanku toh, katanya. Siapa itu? Oh, katanya. Padahal kan Soehartonya kan udah mati kan. Tapi orang suka bilang bahwa Soeharto bilang lebih enak zamanku toh, katanya. Atau ada juga orang-orang yang bilang lebih enak zaman Soeharto, kan? Daripada zaman Jokowi katanya, daripada zaman Bowo katanya kan. Nah, memang Bowo kita sekarang sering slip of tongue katanya kan, salah ngucap kan. Londo ireng katanya kan, tak apa-apalah, sering salah ngucap sehingga jadi perdebatan. Jadi nah harusnya kata orang, harusnya nggak usah banyak kali ngomong lah, lebih bagus banyak kerja lah katanya kan, seperti bapak yang satu itu katanya kan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, manusia tidak dapat memberikan kita kebebasan yang sejati, manusia tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan kan. Hanya Yesus yang bisa mengubah nasib kita, mengubah kehidupan kita. Dulu saya berpikir, katanya apa? Ada pepatah dulu yang sering saya dengarkan, bahwa katanya tumagodo dongan najonok daripada saudara nadau. Nah, ternyata itu, apakah mereka yang bilang itu dulu pernah baca Alkitab atau tidak? Atau apakah itu secara kebetulan ternyata ada dalam Alkitab kan? Bahwa tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Tapi yang lebih pas lagi adalah harusnya. Ini sekali lagi, harusnya teman satu iman lebih baik daripada saudara yang jauh. Jadi kadang-kadang memang keluarga juga bisa sangat menyedihkan, ya kan? Kenapa? Kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, lalu kita berharap mereka bisa minimal memberi semangat untuk menguatkan, kan? Minimal menunjukkan wajah untuk mendukung kita. Tapi ternyata seringkali kita di PHP, kan? Seringkali kita di PHP, kalau dari jauh cuman bilang misalnya, iyalah berdoalah ya, kita berdoalah ya katanya. Kalau itu masih mending kan, tapi kalau dia diam saja, nggak bilang apa-apa, nggak kasih apa-apa, nggak kasih dorongan apa-apa, kan? Makanya kasih
yang sejati itu hanya kasih yang datang dari Tuhan. Kan dalam bahasa Yunani ada beberapa macam kasih, katanya ada kasih agape, itu kasih yang sejati, kasih yang tanpa menuntut apa-apa, kasih yang tanpa pamrih. Ada 3 kasih lagi yang lain, kasih eros, kasih storge, kasih phileo. Tetapi Yesus memberikan kita kasih agape, kasih yang berdampak positif, yang mengubah pandangan kita tentang hidup, mengubah kehidupan kita dari tidak berarti menjadi berarti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi contoh bagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan nasibnya berubah, hidupnya berubah. Yang pertama Simon Petrus dalam Yohanes pasal 18 sampai Yohanes pasal 21. Simon Petrus adalah murid yang pertama dipanggil oleh Yesus di tepi Danau Galilea. Seorang nelayan. Hari ini pun nelayan itu adalah gambaran dari masyarakat yang sangat sederhana, miskin, penuh penderitaan. Tidak ada nelayan yang berkecukupan. Apakah itu nelayan di Danau Toba, atau nelayan di Belawan, atau nelayan di Tanjung Balai. Kalau katanya nelayan, maka itu adalah gambaran dari kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan. Belum tentu dapat uang walaupun dia sudah berjuang semalaman. Makanya Petrus pernah berkata kepada Yesus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bergumul melawan gelombang, ombak yang besar. Tapi sampai saat ini kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena Engkau yang berkata, katanya, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Karena Engkau, maka aku akan kerjakan juga." Hasilnya, kata firman Tuhan, setelah dia mencampakkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, yang secara naluriah, secara alamiah, di tempat yang lebih dalam itu pasti lebih susah dapat ikan. Karena ikan itu akan pergi ke tempat yang lebih dangkal, di mana dia bisa mendapat bahan-bahan makanan. Tetapi Petrus berkata, karena Engkau yang suruh, maka aku pun kerjakan. Akhirnya Alkitab memberitahukan kepada kita, dia mendapat ikan yang besar-besar. Belum pernah dia dapat ikan, satu malam cari ikan sebanyak itu. Alkitab memberitahukan ada 153 ekor ikan yang besar-besar yang didapat karena mentaati Yesus. Karena mentaati Yesus. Kira-kira menurut saudara seperti apa ekspresinya Petrus ketika tiba-tiba dia dapat ikan yang banyak dan jalannya hampir koyak? Gimana? Andai kata Pak Ritonga lah itu Petrus. Coba ekspresikan dulu kepada kami. Gimana bahagianya dari satu malam gak dapat satu ekor ikan pun, tiba-tiba dapat 153 ekor yang besar-besar. 1, 2, 3 katanya. Ayo Pak Ritonga, seperti apa itu? Pak Ritonga nggak pernah main sandiwara ternyata. Nggak bisa dia menggambarkan, membayangkan seperti apa sukacitanya kalau dapat ikan seperti itu.
Betapa bahagianya. Orang yang melihat, mereka bilang, "Wuh, ini kan luar biasa," katanya, "hebat. Wow, hebat." Siapanya yang hebat? Siapanya yang hebat? Siapa yang hebat? Yesusnya yang hebat. Udah satu malam gak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba Yesus bilang, "Lemparkan jalamu sebelah tempat yang lebih dalam." Tiba-tiba dapat ikan 153 ekor yang besar-besar. Maka orang yang melihat bilang, "Wow," katanya kan. Nah, Petrus benar-benar bahagia bersama-sama dengan Yesus. Dia menyanyi, "Sungguh kehidupanku menjadi baru sejak aku bertemu Yesus," katanya kan. Iya. Ada terang dalam jiwaku tanah yang lama ku rindu sejak aku bertemu dengan Yesus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak aku bertemu Yesus, ada kesukaan yang luar biasa. Ada kesukaan yang luar biasa sejak Yesus di hatiku. Kehidupan Petrus berubah. Dia berubah dari sedih menjadi sukacita. Dari tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Itu pertemuan pertama dengan Yesus. Ternyata saudara-saudara sudah ketemu langsung dengan Yesus, sudah terjadi mujizat. Tapi untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya, masih harus penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Karena Yesus bisa lakukan mujizat seperti itu, maka Petrus berharap, murid-murid yang lain juga berharap, bahwa selama mereka bersama dengan Yesus, maka tidak akan ada lagi persoalan. Tidak akan ada lagi kesusahan. Semua akan aman bersama dengan Yesus. Tapi apakah aman? Ternyata satu kali mereka bersama-sama dengan Yesus dalam sebuah perahu. Bersama dengan Yesus pun masih ada juga persoalan. Ketika mereka satu kali mau menyeberang di Danau Galilea dari satu sisi ke sisi yang lain, malam itu juga mereka diguncang oleh apa? Oleh angin sakal, katanya angin ribut, yang membuat mereka hampir kehilangan harapan dan kehilangan iman. "Guru, engkau tidak peduli dengan kita sudah mau mati." Pada saat itu mereka berpikir bahwa ternyata Yesus ada pun kita juga akan mati nih. Tiba-tiba Yesus katakan, "Hei, gelombang, diamlah." Gelombangnya diam. Lalu mereka katakan lagi, "Wow, luar biasa." Ternyata siapa orang ini nih? Angin pun, gelombang pun bisa diperintahnya untuk diam. Siapa gerangan ini? Malah mereka bertanya lagi, siapa orang ini? Dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa punya pengalaman seperti Petrus. Walau kita udah datang kepada Tuhan, tapi masih ada juga pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Yang seringkali membuat kita malah hampir kehilangan pegangan karena goncangan yang luar biasa, yang juga mungkin malah membuat iman kita goyah seperti pengalaman Petrus. Akhirnya ketika Yesus mau disalibkan, itu ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Petrus, yang membuat imannya goyah. Bukan hanya goyah, malah hancur berantakan.
Sampai dia menyangkal Yesus. Waktu topan menderu itu dia masih kemudian sadar, wow katanya. Tapi ketika Yesus ditangkap dan mau disalibkan, dia tidak bisa bilang wow lagi. Dia malah sampai ke titik nadir dan berkata, aku tidak kenal dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kita memuji Petrus yang kita bilang murid yang paling berani, murid yang paling getol untuk ikut Tuhan. Tapi di sisi lain, oleh karena dia, maka semua murid-murid yang lain pada berlarian juga meninggalkan Yesus. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak membiarkannya tenggelam, Yesus tidak membiarkannya hancur. Ketika Yesus bangkit dari mati, Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Tuhan, engkau tahu hatiku. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku seperti apa yang engkau ucapkan mengasihi aku? Petrus gak sanggup lagi jawab, dia tinggal nangis saja karena dia sadar ternyata dia rentan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengasihinya dan Tuhan memulihkannya. Tuhan mengubah hidupnya. Katanya apa? Waktu engkau masih muda, engkau sangat bersemangat. Tapi setelah engkau tua, engkau akan pergi kemana engkau tidak suka. Dan orang lain akan menuntun engkau ke tempat yang tidak engkau suka. Dan itu yang terjadi untuk Petrus karena dia harus mati martir di Roma dengan cara yang menyedihkan. Ketika dia mau disalibkan, maka dia bilang kepada yang akan menyalibkannya, aku tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas. Kalau kalian mau salibkan, salibkanlah saya dengan kepala ke bawah. Karena Yesus mati dan disalibkan kepalanya ke atas. Aku tidak pernah sama dengan dia, maka kalian salibkanlah saya dengan kepala ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah masa-masa berikutnya, pemulihan Petrus yang mengubah hidupnya adalah kasih Yesus yang tidak pernah habis. Kasih Yesus yang sempurna, kasih Yesus yang tidak terbatas itu yang mengubah hidupnya. Yang kedua, ya setelah Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2, kemudian terjadi perubahan yang radikal dalam dirinya, dari pecundang menjadi pemberani, dari pengkhianat menjadi yang setiawan sampai akhirnya dia disalibkan mati martir di Roma. Pertemuan yang pertama cukup membuat dia begitu bahagia dan berkata, wow. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh dengan pergumulan juga membentuk imannya menjadi semakin dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengharapkan kita ini dalam menghadapi pergumulan dan perjuangan apapun bukan tujuannya untuk membuat kita ambruk, tapi justru sebaliknya untuk membuat kita belajar lebih menyerah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri kita, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Baru-baru ini Pak Pandiangan bilang ke saya, Pak, tolong doakan aku sedang menghadapi persoalan. Apa persoalanmu? Istilah dia tergelincir omongan. Jadi kalau orang Inggris bilang
slip of tongue. Kan? Iya, slip of tongue. Bukan tang yang di rumah itu. Keseleo lidah. Kan? Kalau orang sana bilang salah ngucap. Salah ngucap. Bayangkan hanya gara-gara salah ngucap pun kita bisa menghadapi persoalan. Gitu ya, salah ngucap. Tapi kemudian dia bilang, sekarang aku belajar supaya aku lebih hati-hati. Ngapain? Supaya hati-hati ngucap. Makanya kata orang Korea Utara, apa katanya? Pengalaman adalah guru yang terbaiknya atau terbesar? Terbaik. Oke, bahasa karonya? Iya, bahasa karonya gini. Experiences is the best teacher. Itu bahasa karonya. Bahasa karo baru ya. Ya, bahasa karo yang baru itu. Experience is the best teacher. Kan bahasa karo itu. Tapi bukan bahasa karo dari Brastagi. Bahasa Korea dari ternyata pengalaman ini sangat bermanfaat. Nah, itulah sebabnya kata orang tua, orang-orang Batak, kan? Apa katanya? Na poso pangalapan gogo, na tua-tua pangalapa poda. Jadi jangan sampai kalau aku udah pakai tongkat, udah nggak punya tenaga lagi ngangkat apa? Ngangkat galon air, lalu dianggap aku nggak berguna lagi. Sana kau, nggak ada gunanya lagi kau hidup. Kira-kira ada yang mau bilang begitu di sini? Sama aku? Misalnya lah nanti Natal kan, kalau di sini baik-baik ini. Pak Gembala duduklah Pak kan gitu kan, kalau Pak Gembala, gitu kan. Tapi bukan hanya untuk Pak Gembala, harusnya sama Ibu Torus juga kan. Jangan hanya untuk Pak Gembala, harusnya juga untuk jemaat yang sudah. Haleluya. Siapa mau merayakan Hari Hatuaon? Kalau di sana, katanya kalau sudah 70, maka dikasih hadiah ulos Hatuaon. Wis kayak gini. Hah? Wis cawir metua. Jangan cawir metua dulu. Kalau cawir metua itu ulosnya dari siapa? Dari tulangnya sama mertuanya itu. Ini kan masih hidup tapi sudah masuk dia usia 70, maka dikasihlah katanya dia ulos Hatuaon di gereja orang sana. Kira-kira di sini mau kita kasih apa? Hah? Apa? Kado? Apa kalian bilang tadi? Kado? Oh kado ya? Oke. Siapa yang setuju? Wah, ada yang setuju. Dok kojo buru regar. Pasangap natorasmu. Bahasa Indonesianya buru sinaga. Pasangap manatorasmu asa martua ho jalaliling mangolu. Bahasa Indonesianya
hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut usiamu dan diberkati oleh Tuhan di tanah yang engkau pijak sekarang. Pastas sudah ngadok kayak kamu hadiah tuh. Ulang tahun mau 70 udah ngadong ngalian teh. Di gereja orang sana dikasih ulos katanya. Maka kutanya kalian gak ada yang mau setuju. Orang tua tempat minta nasihat, orang muda. Jadi kalian yang lebih muda-muda itu kalau ada yang mau dikerjakan, jangan diharapkan orang tua lagi. Orang yang suka membantu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang ringan tangan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau dulu kalian nggak suka bantu, sekarang nggak suka bantu juga, nggak ada perubahan, nggak berubah namanya. Petrus datang kepada Tuhan, hidupnya berubah, kan? Hidupnya berubah. Dia mengalami sukacita yang luar biasa, dan puncaknya adalah kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Zakheus, kepala kantor bea dan cukai di kota Kapernaum. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bagi orang Yahudi yang namanya pemungut cukai, dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, ada 2 kali disebut pemungut cukai. Satu namanya Lewi atau Matius, itu juga pemungut cukai. Dia pernah ngundang Yesus makan di rumahnya, lalu dia dicibirkan, dan Yesus juga ikut dicibir karena dia mau makan di rumah pemungut cukai. Pemungut cukai yang kedua adalah Zakheus. Zakheus orang pendek dan gemuk. Katanya banyak uangnya, hartanya banyak, dia kaya. Tapi ternyata kekayaannya tidak memberikan kebahagiaan bagi dia. Tidak memberikan damai bagi dia. Ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Maka dia selalu dengar-dengar cerita tentang Yesus. Maka ketika Yesus mau lewat dalam sebuah kampung, dia pengen melihat kok orang kok suka datang kepada Yesus. Jadi dia ingin melihat Yesus itu memang, apakah Yesus itu pendek seperti saya, atau Yesus itu tinggi ganteng, bagaimana nih orang Yesus itu. Dia dengar juga bahwa Yesus suka menyembuhkan orang sakit, maka dia pengen melihat Yesus seperti apa. Tapi badannya pendek katanya, sehingga dia nggak bisa lihat Yesus. Tapi ternyata si orang pendek itu banyak akalnya. Dia nggak mau menyerah, lalu dia langsung maju ke depan lari, dan dengan perut gendut, badan pendek, manjat pohon ara. Udah sampai di atas baru dia lihat gini, oh itu dia Yesus. Seperti itu rupanya. Jadi sebelum dia turun, ternyata pas di bawah Yesus bilang langsung begini, Zakheus turun. Kok tahu dia aku ada di sini? Karena aku bukan katanya, karena aku harus menumpang di rumahmu, aku harus singgah di rumahmu. Yesus menghargai usaha Zakheus. Zakheus yang dicap sebagai orang jahat, yang dicap sebagai pendosa. Sekali lagi 3 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru cerita pemungut cukai, 1 kali Lewi atau Matius, 1 kali Zakheus, 1 lagi
pemungut cukai yang tidak disebut namanya yang datang ke gereja, ke rumah ibadah. Kan? Sama-sama dengan orang Farisi. Orang Farisinya merasa benar, lebih benar daripada semua orang lain yang ada di rumah ibadah itu. Lalu dia berdoa, datang ke depan. Terima kasih Tuhan, karena aku tidak sama dengan orang ini semua. Aku puasa 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Senin Kamis aku puasa. Aku kasih persembahan, aku kasih persepuluhan dari semua yang aku dapatkan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak sama dengan semua orang ini. Jadi terima kasih Tuhan karena aku hebat. Terima kasih Tuhan karena aku berbeda. Terima kasih Tuhan karena aku unggul. Tidak sama dengan orang ini semua. Jadi semua orang yang di bait Allah itu tidak ada yang sama seperti dia. Dia bangga akan dirinya sendiri, membanggakan diri. Lalu datanglah seorang pemungut cukai, enggak disebut namanya. Hanya sebut pemungut cukai. Pemungut cukai itu lalu datang dan tidak berani lihat manusia karena dia dicap sebagai orang berdosa. Enggak berani lihat orang. Persis seperti aku liturgi dulu waktu aku kelas 2 SD. Seperti apa liturginya? Minder. Si pemungut cukai begitu, apa katanya? Tuhan, ampunilah aku. Aku adalah orang yang paling berdosa. Semua orang yang ada di sini ngecap aku berdosa dan penjahat. Kasihanilah aku Tuhan, ampunilah aku. Yesus bilang, siapa di antara mereka yang dibenarkan Tuhan? Si pemungut cukai. Katanya kenapa? Karena si orang Farisi meninggikan diri, sementara si pemungut cukai merendahkan hatinya. Zakheus dianggap sebagai penipu, musuh bangsa, serakah, egois, harta sentris. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, hidupnya berubah dan diubah. Dia berdoa, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku Tuhan. Tuhan bilang, hari ini aku akan singgah di rumahmu. Ketika orang cap dia penjahat, dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku, aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kutipu, kukembalikan 4 kali lipat. Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Maka kalau kita baca dalam Lukas 19, Zakheus begitu bersuka cita ketika Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan di sini. Ada sukacita yang luar biasa dalam hati Zakheus. Cap penjahatnya dia rasa hilang semua. Lalu dia bilang, ada kesukaan yang luar biasa sejak Yesus di hatiku. Hidup Zakheus berubah. Dia tidak tertekan lagi. Dia bebas dari tekanan masyarakat. Hari-hari ini kita bisa menyaksikan betapa pengadilan bisa berubah menjadi tidak adil karena tekanan massa. Ya kan? Gereja-gereja boleh ditutup walaupun ada yang protes-protes. Tetapi sebaliknya di sana
Ada orang yang melakukan sesuka hatinya, tapi tetap bebas. Tapi kebebasan yang sejati bukan yang seperti itu. Kebebasan yang sejati adalah sukacita yang ada di dalam hati walaupun banyak tekanan. Walaupun banyak tantangan. Tapi dalam hati ada semangat, ada sukacita yang luar biasa. Dalam hati Zakheus ada sukacita yang luar biasa ketika dia datang kepada Yesus, maka dia berubah dari yang egois menjadi altruis. Dari harta sentris menjadi Yesus sentris. Bebas dari tekanan masyarakat, tekanan massa. Ada sukacita yang luar biasa dalam dirinya ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka dia katakan, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua kepada Yesus. Hidupmu akan berubah, hidupku akan berubah kalau semuanya kita serahkan kepada Yesus. Kalau kita mau bilang, atur saja Tuhan, atur saja Tuhan, aku milikmu. Hidupku ini milikmu. Engkau yang ngatur Tuhan, bukan aku yang ngatur. Engkau lah yang ngatur ya Tuhan. Tapi kalau kita bilang engkau lah yang ngatur, itu artinya bahwa kita harus menyerahkan semuanya untuk diatur oleh Tuhan. Jadi nggak akan bilang begini lagi, ai bahasa songone, songonoman ya. Kenapa begitu? Maunya begini. Kenapa begitu? Mauku. Selama kita masih ikut kemauan kita, itu namanya kita ikut daging kita. Maka kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita yang luar biasa itu. Kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan itu bukan hanya selalu uang. Zakheus menganggap bahwa bebas dari tekanan massa itu lebih berharga daripada uangnya yang banyak, maka dia mau melepaskan uangnya. Setengah dari hartaku ku serahkan, ku bagi-bagikan kepada orang miskin. Yang penting ada damai sejahtera dalam hatiku, ada sukacita dalam hatiku, kata Zakheus. Maka jangan pernah mati-matian cari uang. Jangan pernah sampai setengah mati cari. Ya nanti betul-betul mati pula kan. Jangan pernah sampai setengah mati untuk ngumpul-ngumpulkan uang. Tapi berusahalah untuk datang kepada Yesus. Karena dialah yang bisa mengubah hidupmu. Dia yang bisa mengubah nasibmu. Yang ketiga, wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30 sampai dengan 42. Wanita Samaria ini hidupnya selalu misterius. Gak pernah mau dilihat orang. Gak pernah mau melihat orang. Kata orang Melayu, dia seperti seperti binatang malam. Apa binatang malam? Kelelawar, apa lagi? Hah? Burung hantu. Iya, percis seperti burung hantu. Kalau siang-siang nggak pernah, dia hanya kelihatan pada waktu gelap. Aneh ya. Kelihatan waktu, tapi kalau waktu siang nggak kelihatan. Karena hidupnya ada dalam kegelapan. Jadi dia tahu kapan dia harus muncul, tapi bukan muncul di muka umum. Karena dia adalah manusia yang misterius, maka ke sumur pun dia nggak berani. Kecuali jam tertentu. Kecuali katanya jamnya hantu.
Pernah nggak kalian dengar begini? Kalau sudah maghrib kan, jangan keluar. Kenapa jangan keluar? Ada hantu gentayangan. Tutup pintu. Lalu begitu juga jam 12 siang terik matahari. Jangan mandi. Katanya apa? Ini waktunya hantu mandi. Jadi karena wanita ini rupanya wanita malam, maka mandinya jam 12 siang. Ternyata jam 12 siang itu, pada waktu itu dia gak ketemu hantu, tapi ketemu siapa? Haleluya. Dia mau mengelak dari manusia, tapi tiba-tiba dia ketemu Yesus, karena Yesus ada di pinggir sumur itu. Dan Yesus bilang, perempuan, berilah aku minum. Ternyata dia kenal Yesus orang Yahudi. Masa engkau orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dikucilkan oleh orang Israel. Karena apa? Karena mereka adalah hasil keturunan perkawinan campuran antara orang Israel yang 12 suku itu dengan suku-suku lain. Jadi ini dianggap adalah keturunan haram oleh orang Yahudi dan orang Israel. Lalu Yesus bilang, andai kata engkau tahu siapa yang minta air daripadamu, niscaya engkau akan minta dari dia air, dan kata engkau minum air yang diberikan oleh orang ini, maka engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Dia bilang, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku nggak perlu lagi datang sini. Yesus bilang, panggil suamimu. Dia bilang, aku nggak bersuami. Betul katamu, tapi engkau sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang pun bukan suamimu katanya. Dia kaget setengah mati. Oh, ini nabi ini, kok tahu dia siapa saya? Endingnya dia bebas dari kehidupan malamnya ketika dia bertemu dengan Yesus. Hidupnya diubah. Dari yang biasanya hidup sembunyi, sekarang dia keluar dari persembunyiannya. Lalu dia pulang ke kota, dia bilang, woi orang kampung, sini, pengumuman. Di sana ada orang yang memberitahukan kepadaku kelakuanku. Ayo kita lihat. Mungkin itulah Mesias itu. Lalu mereka datang kepada Yesus. Hidupnya berubah, hidupnya diubah ketika dia datang kepada Yesus. Dari hidup yang sembunyi-sembunyi menjadi hidup terang-terangan. Dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang. Dari hidup dalam kebohongan, suka hoaks, sekarang dia hidup dalam kebenaran. Tadi 2 Korintus pasal 3 ayat 17, jika di mana ada roh, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan. Bebas dari segala kehidupan yang gelap. Selanjutnya dia memanggil orang-orang sekampung dan bawa kepada Yesus. Dan hidupnya berubah dari yang penuh dengan kesedihan menjadi bersukacita. Dan membawa orang-orang kepada Yesus untuk ikut juga bersukacita.
Kalau kita sudah ketemu Yesus dan ada sukacita yang luar biasa dalam hati kita, maka kita akan bersemangat untuk menceritakan tentang Yesus itu kepada orang lain. Penginjilan melalui kehidupan. Itu khotbah saya minggu yang lalu. Yang berikut Thomas. Tadi kalau Simon Petrus adalah murid Yesus, Yakobus juga adalah murid Yesus. Wanita Samaria bukan murid Yesus, si Thomas juga adalah murid Yesus. Thomas pada pertemuan pertamanya dengan Yesus sudah bahagia, sudah senang. Tapi selanjutnya ketika Yesus mati, imannya pudar. Dia nggak percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Maka ketika 10 murid yang lain bilang, "Woi Thomas, kami udah ketemu Yesus." Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus bilang, "Thomas, Yesus sudah bangkit." Dia bilang apa? "Aku nggak percaya. Kecuali aku lihat dia di depanku dan aku masukkan jariku di telapak tangannya, bekas paku itu baru aku percaya." Kira-kira pernahkah Anda seperti Thomas? Pernahkah Anda bilang, "Ada persiau di hata dui. Kalau tuturu adong Yesus si bahasa saya pogosau." Malotohodo boy bainon Yesus ina pogosi gabe mamora, babuasa dangi baina umora, hape ngalawa mar minggu. Di jesial sadai musedo mar minggu, dah ngasal mar minggu. Nak pesaharo ring biasa. Sadi sabulan dunia na lenga ring biasi. Iya kan? Iya. Udah rajinnya aku Pak katanya. Kan pernahnya Bapak lihat aku di gereja katanya. Rajinnya aku katanya kan. Iya. Sekali sebulan rajin. Menurut ukuran dia kan gitu kan. Iyalah nggak apa-apa lah ukuran dianya itu kan. Aku kalau nggak lihat tangannya, kata Thomas, aku nggak percaya. Tiba-tiba Yesus datang. Thomas katanya, sini. Ternyata nggak berani dia maju ke depan. Kata Yesus, sini kau Thomas, sini. Katanya, kalau kita karo, jenda kam nakku. Jenda kam kanakku. Masukkan jari-jari itu bas telapak tangan kuenda katanya. Langsung dia bilang, "Ampun Tuhan," katanya kan. Ampun katanya, bukan gitu maksudku Tuhan katanya. Kalau udah kepepet, bukan itu maksudku. Gak adanya sama sekali niat jahat dalam, gak adanya maksudku ngapa-ngapain, enggaknya. Dia bilang, "Belah dadaku," katanya kan. Lalu datang yang berani, "Mana kempaknya?" katanya. "Biar ku lihat dadamu," katanya, "apa isinya?" Bukankah kita sering seperti si Thomas itu? Enggak gitu juga lah maksudku lah. Enggak lah. Ampun, katanya, ampun. Enggak ada maksudku begitu. Lalu Yesus bilang, "Sekarang engkau percaya?" "Ya Tuhan, aku percaya." Kalau kita nyanyi lagi kan, "Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati
lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah tersedia. Aku percaya. Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Apa nyanyinya Gracia Tipania? Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang kepadamu. Gracia Epipania matanya buta. Thomas matanya melek dua-dua, tapi tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Gracia tidak melihat apapun, tapi hatinya tetap percaya Yesus. Mau pilih mana? Pilih si Thomas atau pilih si Gracia? Datang Bapak si Carlos, tak satu pun kupilih katanya. Karena aku tak mau buta seperti Gracia, tapi aku juga tak mau seperti Thomas. Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Thomas berubah setelah dia ketemu dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Bukankah dia sebelumnya sudah ketemu dengan Yesus? Sudah. Dia malah salah satu murid dari Yesus, tapi butuh pertumbuhan iman. Butuh proses. Kenapa? Karena kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan. Life is a struggling, katanya. Kata si Ayub pasal 7 ayat 1, hidup ini adalah perjuangan. Gak ada perjalanan hidup satu orang pun yang seperti jalan tol tanpa hambatan. Iman kita itu bertumbuh lewat kesulitan, lewat pergumulan, lewat tantangan. Jadi jangan pernah berharap, oh kalau begininya nggak sanggup aku. Maka dulu aku sering dengar begini, lanai ngasuh aku endah. Nak katanya, lanenga supaya kuenda nak katanya, kan? Memang kita nggak sanggup kalau kita mengandalkan diri kita. Kita nggak sanggup kalau mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Jadi tetaplah percaya apapun yang terjadi. Amin. Walau mata melihat banyak tantangan, melihat banyak persoalan, tapi biarlah mata hati kita tetap memandang kepada Yesus. Iman kita tetap dicantolkan kepada Yesus. Sudah ada pelajaran Thomas. Haleluya. Menurut tradisi gereja bahwa Thomas menjadi orang yang setia, menjadi teguh percaya, dia menjadi misionaris ke India dan di sana dia mati martir menurut tradisi gereja. Saulus dalam Kisah Rasul pasal 9 sampai dengan Kisah Rasul pasal 28, bahkan tambah dengan 13 surat kiriman menceritakan perubahan Paulus dan apa yang dikerjakan oleh Saulus menjadi Paulus.
Dia adalah pembenci Yesus, pembenci orang-orang pengikut Yesus. Dia berusaha menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya, yang mau ikut Yesus. Dia penghalang berita Injil. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya, dia diubah oleh Tuhan, oleh Yesus, dari pembenci menjadi pencinta Yesus. Dari penganiaya pengikut Yesus menjadi penyayang orang-orang berdosa. Dari penghalang berita Injil menjadi misionaris pertama ke Eropa. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12, Kisah Rasul 28 11 sampai 29. Orang yang paling ditakuti, orang yang paling menakutkan pada masa itu. Tapi Tuhan ubah, Tuhan tangkap. Tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada Paulus, kepada Saulus. Tapi Tuhan langsung tangkap dia. Ternyata Tuhan punya cara yang unik untuk mengubah hidup manusia. Ada yang lewat kesaksian, tapi ada yang lewat pertemuan langsung dengan Tuhan. Kalau engkau takut bersaksi kepada orang tertentu, maka doamu juga berguna. Karena orang itu bisa bertemu dengan Tuhan mungkin lewat mimpi. Hari-hari ini banyak orang yang ketemu dengan Tuhan lewat mimpi. Karena tidak ada orang yang berani yang bersaksi kepada dia. Tapi dalam mimpinya dia melihat ada sebuah cahaya yang datang yang luar biasa yang menyilaukan mata dan berbicara kepadanya dan mengubah hidup orang itu. Perubahan hidup yang sejati itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang tertentu. Lydia, seorang perempuan saudagar toke kain ungu. Kain ungu pada masa itu hanya dipakai, digunakan oleh orang-orang kaya, orang-orang berduit. Lydia punya banyak uang. Tapi dia tidak punya damai dalam hatinya. Maka dia datang ke sinagog dan ketemu dengan Paulus. Lalu Paulus berdoa dan Tuhan menjamah hatinya. Dan karena Tuhan menjamah hatinya, maka dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu dia dibaptis bersama dengan seisi keluarganya. Maka terjadilah perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Hatinya diubah dan dia mendesak Paulus untuk mau bertamu di rumahnya dan menunjukkan kemurahan hati dan keramah tamahan. Dalam sepanjang Perjanjian Baru, ada banyak wanita-wanita yang peduli dengan Tuhan dan menjadi penyokong pekerjaan Tuhan sampai berlanjut ke Kisah Rasul dan surat-surat kiriman. Wanita-wanita yang memberi hati kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan Lydia berhasil membawa anak-anaknya, membawa suaminya kepada Tuhan. Melalui perubahan hidupnya yang dikerjakan oleh Tuhan. Perubahan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita dan membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan melihat kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu pun yang istimewa yang bisa menarik orang.
Maka bukan kata-kata kita, bukan kalimat yang indah, bukan puisi yang bagus yang kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh ahli-ahli Taurat, tetapi perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang akan membuat orang tertarik datang kepada Tuhan. Maka kalau kita masih gagal untuk membawa anggota keluarga kita kepada Tuhan, mungkin hidup kita belum berubah. Mungkin hidup kita masih perlu berubah dan diubahkan. Dan memang perubahan itu adalah sebuah proses. Memang ada orang yang berubah langsung seperti Saulus menjadi Paulus. Tapi perhatikanlah, Petrus pun memerlukan waktu untuk berproses mengubahnya sampai dia benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka walaupun Anda mungkin masih pernah gagal, masih sering gagal untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetaplah ikut Tuhan. Karena Tuhan sedang memproses Anda untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam iman. Tuhan ingin kita ada dalam proses itu. Tuhan ingin kita ada dalam perubahan itu. Sampai kita nanti bisa menjadi seperti Petrus, siap martir bagi Tuhan. Seperti Thomas, siap martir bagi Tuhan. Seperti Lydia yang bisa memenangkan keluarganya kepada Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepala penjara di Filipi. Ada dua kepala hari ini. Satu kepala bea cukai, satu kepala penjara. Kepala penjara ini tidak disebut namanya. Tapi biasanya kalau sudah kepala penjara, itu yang bisa kita lihat, kumisnya juga diputar-putar. Supaya apa? Supaya seram, supaya narapidana takut. Dia juga belajar karate, supaya kalau ada yang melawan, bisa disikut. Nah, semua sipir penjara rata-rata seperti itu. Dan merasa berkuasa di dalam penjara. Tapi ketika dia berhadapan dengan Paulus dan Silas, yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, malam itu juga dia dijamak oleh Tuhan lewat Paulus dan Silas yang tidak melarikan diri walaupun ada kesempatan untuk melarikan diri. Dan Tuhan jamah hidupnya. Akhirnya dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Dia hanyalah manusia biasa yang tidak punya apa-apa dan tidak punya kuasa apa-apa bila berhadapan langsung dengan Tuhan. Akhirnya dia menyerah dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh keselamatan? Pasrah dan menyerah karena ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tuhan yang punya kuasa. Apa yang harus kulakukan? Katanya sama Paulus. Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Percaya bukan karena melihat dengan mata, tapi percaya dengan hati, percaya dengan iman. Malam itu juga kepala penjara diselamatkan. Dan kita membaca dalam Kisah Rasul 16, katanya setelah dia sadar, lalu dia bawa Paulus yang justru tawanannya ke rumahnya, dibersihkan luka-lukanya, diobatinya, dan diberinya makan. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, begitu
dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Alkitab memberitahukan ada sukacita yang luar biasa dalam hati si kepala penjara dan seisi rumahnya. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada kesukaan yang luar biasa sejak Yesus di hatiku. Mungkin Anda sudah lama di sini bergereja, tapi belum ketemu dengan Yesus. Maka sukacita itu belum ada, kebahagiaan itu belum ada, pengharapan itu belum ada. Hidup masih biasa-biasa, tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan, yang bisa dibanggakan. Karena apa? Kala belum menyerahkan dirinya sepenuhnya, belum menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kepala penjara bertanya, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh keselamatan, supaya aku beroleh damai sejahtera? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu 100% kepadanya, maka kau akan beroleh damai sejahtera dan selamat. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, terdaftar sebagai anggota gereja, tapi tidak mengalami perubahan, tidak mengalami damai sejahtera. Datang sedikit cobaan, goyang. Sedikit tantangan, tinggalkan gereja. Kalau kita masih seperti itu, jangan harap kita bisa sampai mengalami keselamatan yang kekal. Kita perlu berulang-ulang bertemu dengan Yesus. Petrus, Thomas sudah bertemu dengan Yesus, tapi tidak cukup hanya sekali. Mereka harus bertemu lagi dengan Yesus, dan mereka diteguhkan sampai mereka benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Menjadi murid yang militan, bukan hanya sekedar pengikut. Tidak hanya sekedar terdaftar sebagai anggota gereja tapi tidak berdoa. Tidak sekedar terdaftar sebagai anggota gereja tapi tidak ke gereja. Tapi kita harus menjadi pengikut Tuhan yang militan, yang suka berdoa, suka beribadah, suka menyembah Tuhan, rajin memuji Tuhan, mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan untuk diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang kuat dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan.